Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal yaum al-mubarak nastati wa yakni naqum salatul jumu'ah jama'atan. Ausini wa iyyakum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia menjadi alamah, tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur yang diawali dengan keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada hari ini kita diberikan hidayah sehingga mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian pertama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, wasiat takwa mestilah diawali dengan adanya ilmu di dalam diri. Kama qala Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri lidzanbik. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmu inilah seseorang itu mampu melaksanakan takwa, mengoptimalkan, optimalisasi seluruh potensi jiwa dan raga kita dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang kemudian menjadikan dasar bagi ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang dipahami sebagai ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Ibadah yang bermakna seluruh aktivitas diri manusia yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna dari ibadah yang merupakan tujuan dari diciptakannya jin dan manusia. Kama qala Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka ketakwaan yang selalu menjadi wasiat setiap khutbah Jumat yang didasari oleh ilmu minallahi azza wa jalla, dan ilmu ini menjadi dasar bagi amal ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana kita pahami bahwa ibadah mestilah didasarkan kepada rukun dan juga syarat-syaratnya.
Maksudnya adalah apa? Bahwa ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan, mestilah didasarkan kepada dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat manusia itu untuk beribadah dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah, seluruh aktivitas yang kita lakukan mestilah kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah ikhlas, berikutnya adalah mutaba'atur rasul. Kama qala Allah azza wa jalla, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam berupa perintah dan juga larangan, maka perintah itu kita ambil, kita laksanakan, dan yang tidak sesuai atau yang menjadi larangan maka tinggalkan. Mutaba'atur Rasul atau ittiba'ur Rasul berarti beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka kemudian dengan ibadah yang ikhlas, kemudian yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah menjadi mafatih atau menjadi miftah, menjadi kunci dari sa'adah, menjadi kunci bagi negeri kebahagiaan. Tentu saja kita menginginkan bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Dan jalan untuk mendapatkan sa'adah fi dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, itu adalah dengan mengikuti din, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa atim wa anim wa taqaddam wa barik jalalika wa kamalika la sayyidi barik sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi sahabati Rasulillah ya ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Setelah kita memahami bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah mestilah didasarkan kepada keikhlasan dan ittiba, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berikutnya adalah bagaimana ibadah itu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari din, dari agama, itu menjadi pedoman, menjadi bagaimana kita itu menapaki kehidupan di dunia ini. Sehingga hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, agama sebagai satu hal yang sangat penting, yang sangat esensial dalam kehidupan manusia, itu mestilah addu alaina bin nawajid, ya, pegang teguh agama itu. Kenapa? Karena din atau agama inilah yang akan menjadikan ya kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Maksudnya adalah bahwa syariat, aturan ibadah yang ada di dalam agama itu sejatinya memberikan manfaat bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi sejatinya untuk diri kita sendiri.
agama yang kita yakini kebenarannya, agama yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, itulah yang menjadikan kehidupan kita lebih bermakna, dan kehidupan ini akan menjadi ketenangan, menjadi satu sakinah, menjadi satu awal kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Sehingga agama yang kita yakini ini jangan sampai menjadikan seolah-olah itu sesuatu yang berat, sesuatu yang menjadi beban. Padahal ad-dinun yusrun, agama itu mudah, dan hadirnya agama sejatinya adalah menjadi sarana, menjadi wasilah, menjadi jalan untuk kebahagiaan umat manusia, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya, sehingga kita akan mampu melaksanakan, meyakini, mengimplementasikan din agama Islam ini dalam segala aktivitas kehidupan. Di akhir khutbah ini mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah serta inayah dan juga keberkahan bagi kita umat Islam dan seluruh umat manusia yang ada di semesta ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin, asyukrulillahi wahda alladzi an'ama 'alaina. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan juga kehidupan yang baik di akhirat sana, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam, inna azabaka kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi akbar wa aqimus shalah.